HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Semoga semua berjalan tenang, semoga semua tanpa halangan, semoga semua berjalan damai, semoga semua tanpa rintangan, semoga semua tanpa halangan menuju puncak kesuksesan. Semoga semua tanpa rintangan menuju puncak kesuksesan. Semoga semua berhasil guna suara yang widiwasa. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam TOS, tayangan on the spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Dia Parisia, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Semoga semua tanpa rintangan menuju puncak kesuksesan. Semoga semua berhasil guna suara yang widiwasa. High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Halo sobat-sobat High Schooling, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar selaras kurikulum dengan materi Dasa Yama Brata bersama Kak Gus Egi. Seperti apa? Mari kita belajar bersama. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Halo adik-adik Swindu yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar susila agama Hindu, yaitu tentang Dasa Yama Brata. Nah, kata Dasa Yama Brata itu diambil dari 3 suku kata, yaitu Dasa yang berarti 10, kemudian Yama yang berarti pengendalian, dan Brata yang diambil dari suku kata Brata yang berarti keinginan indria. Nah, Dasa Yama Brata ini ada 10. Nah, jadi kita ambil salah satunya adalah Angres Sangsia, yaitu tidak egois. Jadi dalam Dasa Yama Brata ini ketidakegoisan yang seperti apa yang dimaksud? Nah, jadi mari kita bahas bersama-sama. Jadi ketidakegoisan ini bukan berarti ketika kita meminjamkan buku contekan kepada teman itu adalah bentuk ketidakegoisan. Bukan seperti itu, adik-adik. Jadi ketidakegoisan itu adalah harus berdasarkan wiweka jenana. Kak, mau bertanya. Ya, silakan. Apa sih wiweka jenana itu, Kak? Wah, pertanyaan yang bagus sekali, milenial sekali pertanyaannya. Jadi
WWK Jenana itu adalah pola pikir yang dapat memilah dan memilih antara kebaikan dan keburukan. Jadi kita tentunya harus memilih ajaran Dharma atau Subhakarma. Nah, jadi contohnya realisasi atau ketidakegoisan berdasarkan WWK Jenana. Contohnya pada saat kita di kelas, di ruang kelas ada yang ingin menyontek pada diri kita, maka kita tidak boleh memberikan, karena apabila kita memberikan, maka murid tersebut secara tidak langsung akan menjadi malas, untuk belajar. Jadi bukan contekan yang kita beri, tetapi cara untuk menjawab jawaban itu, yaitu seperti rumus atau salinan-salinan buku pelajaran. Dan kemudian contoh lainnya juga pada saat kita menerima informasi, yaitu informasi dalam dunia sekolah ataupun yang sudah bekerja. Jadi informasi itu tidak boleh kita pegang sendiri. Jadi wajib kita memberikan kepada rekan-rekan kita. Pada saat kita menerima link juga, jadi menerima link itu jangan langsung kita sebar. Jadi itu bukan bentuk ketidakegoisan, tetapi filter link tersebut agar kita tahu, seperti yang tadi jelaskan WWK Jenana, apakah link tersebut bermanfaat terhadap orang lain ataupun tidak. Kalau tidak bermanfaat maka kita buang, kalau bermanfaat barulah kita sebar ke yang lain. Jadi itulah bentuk daripada ketidakegoisan. Kak, Ya, silakan. berarti kita harus mengikuti WWK Jenana itu ya? Ya, tentu sekali adik-adik. Jadi WWK Jenana itu adalah dasar pola pikir kita agar kita mampu tetap berjalan di jalan kebenaran. Jadi seperti tadi contohnya itu sudah kakak jelaskan, seperti kita menerima sebuah link informasi. Jadi wajib kita filter dulu, jangan langsung kita sebar. Karena link-link yang ada di zaman sekarang, zaman milenial sekarang itu masih banyak yang kebohongan atau hoax dalam istilahnya. Baik, demikian tadi ajaran Anggrek Samsya ataupun ketidakegoisan di dalam Dasa Yama Brata, adik-adik. Demikian tadi teman-teman high schooling, kita sudah belajar bersama Kak Gus Egi tentang Dasa Yama Brata bagian pertama Anggrek Samsya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dalam high schooling berikutnya. Salam damai, channel 3. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Suka masih di Studio Warta Napi Oti. Ya. Kita langsung saja dengan daun teman ini di Suika. Nah, ini daunnya. Apa sih sebenarnya manfaat dari daun teman ini? Kalau dari segi manfaat, sebenarnya secara tradisional orang Bali itu menggunakan sebagai obat luka atau memar seperti itu. Ini biasanya dihancurkan atau diremas, kemudian digosokkan pada luka parut, luka sobek atau memar. Bisa juga dicampurkan dengan minyak kelapa, kemudian dipanggang untuk semacam kompres. Ada pula yang menggunakan sebagai loloh untuk obat sakit pencernaan, untuk obat ambeien, kemudian tidak teratur datang bulan dan yang lainnya. Dan ada pula yang menggunakan sebagai aplikasinya obat tetes dengan dicampurkan air, kemudian disaring, kemudian diteteskan pada telinga yang sakit biasanya. Seperti itu biasanya. Lalu Blisweke, kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi saat ini, daun teman ini apakah bisa diminum dengan cara tertentu atau mungkin menjadi salah satu yang wajib ada di setiap keluarga? Baik, kalau menurut saya kita lihat dari kandungan kimianya ya. Kalau daun teman itu kan Graptophyllum pictum nama ilmiahnya. Ini mengandung senyawa flavonoid. Dia mengandung antioksidan tinggi menurut secara kimiawi. Jadi ini sangat baik untuk diminum. Ada pula kandungan steroid di sana di dalam daun teman itu. Steroid, kemudian ada saponin, tanin, itu semua ada antibakteri, ada antifungi. Jadi dia sangat bagus untuk imun tubuh seperti itu. Dan terakhir, Blisweke dan pemirsa HTV Channel 3 dimanapun berada, nasihat apa yang terkandung dalam Taruh Permana terkait dengan daun teman ini?
Kalau yang saya tahu teman-teman itu dulu kan sumbernya digunakan sebagai pagar atau bahasa Balinya kan pagahan. Pagar itu semacam kekuatan, keteguhan hati lah. Jadi secara ekonomis, secara sosiologis, pagahan itu sesungguhnya memiliki fungsinya tertentu yang bisa dibilang tidak remeh seperti itu. Sedangkan sekarang dengan adanya modernisasi, ada keinginan tampil untuk mewah, mengikuti zaman sebagainya kan pagahan itu hilang gitu. Jadinya ada banyak pergeseran di sana, termasuk mencukupi kebutuhan ritual, kebutuhan sehari-hari. Misalnya kalau dulu di pagahan itu kan sekarang dikonversi dengan tembok misalnya kan tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, misalnya mencari daun teman, mencari daun dak-dak, mencari daun pucuk dan daun-daun yang lainnya yang bisa digunakan untuk keperluan upekara, untuk keperluan sehari-hari, itu harus membeli. Jadi semuanya kan kalau itu dipertahankan kan bisa menghemat seperti itu. Karena kalau kita lihat dari karakter tanaman ini begitu mudah tumbuh ya dia. Iya. Selanjutnya kita buka sesi interaktif kepada para hadirin yang hadir di studio Warta. Mungkin ada pertanyaan atau sharing sejenak terkait dengan daun teman ini. Yang pertanyaan saya kok bisa namanya daun teman gitu, nggak ada nama yang lain atau gimana? Dan di dalam lontar taruh permana yang pernah saya baca, biasanya kan ada beberapa penggunaan kata ganti dari tanaman yang aneh-aneh seperti randu lumaku ataupun caling macan yang artinya kunyit seperti itu. Kalau dalam lontar taruh permana sendiri daun teman itu disebutkan dengan apa di sana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau yang saya tahu di beberapa versi lontar taruh permana yang pernah saya baca, teman itu tidak ada disebutkan. Dan kita baca pula lontar dasa namun ternyata di sana tidak ada. Apakah saya juga sudah cari perbandingannya? Seperti tadi kan ada rando lumaku gitu kan. Rando itu adalah walu, lumaku itu adalah mentas, itu belutas maksudnya. Jadi saya berusaha hubungkan seperti itu, ternyata padanan kata yang cocok untuk teman itu ternyata belum saya temukan sampai saat ini dari rujukan dua lontar, baik lontar dasa namo maupun beberapa versi lontar taruh permana. Tapi dari tradisi lisan ada yang bilang teman-teman, ada yang bilang berteman, ada yang bilang teman saja gitu. Wah, begitu lengkap ya, dan jelas sekali bagaimana manfaat dari daun teman baik itu secara kesehatan dan juga secara agama kita. Itulah dia pemirsa HTV Channel 3 dan hadirin di studio Warta. Acara dalam program Taruh Sade semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Sweka Upasediata pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Jangan pernah marahi langit karena derasnya hujan, tetapi lindungi diri dengan rumah yang nyaman, mantel yang tebal, dan payung yang kokoh. Titian Putri Swastini Koster untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Seni adalah kawan saat pertemuan. Ilmu adalah teman dalam perjalanan. Dan agama adalah sahabat kehidupan. Maka berkawanlah dengan seni, bertemanlah dengan ilmu pengetahuan, dan bersahabat dekatlah dengan agama untuk kedamaian kehidupan. Saya Dia Padisia untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hidodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa ITV, Napi Orti, apa kabar? Semoga damai selalu dalam karunia yang widi. Kali ini di Kedai Ngopi Esku, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching, saya Dia Parisia ditemani Pak Agus Budiatyana, salah seorang penulis wartam
yang akan kita tanya-tanya mengenai perainan Hindu. Seperti apa penjelasan Tumpak Uye bersama Pak Agus Budiarnyana setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa ITV, kita kembali di Kedai Ngopi Esku. Pak Agus, Napi Orti. Nggih, becik-becik. Selalu becik-becik Nggih. ya, Pak. Nah, kita langsung saja nih, Tumpak Uye, tumpak kandang, juga sering disebut sebagai otonan binatang peliharaan nih. Bagaimana penjelasan Pak Agus tentang hal ini, Pak? Nggih. Tumpak Uye atau yang lebih umum dikenal dengan nama tumpak kandang itu merupakan hari raya untuk menghormati binatang ternak ya. Keyakinan kita di Hindu di Bali, tumpak kandang itu jatuh dalam perhitungan Saptawara yaitu Saniscara. Jadi kalau kita lihat di Masehi itu adalah hari Sabtu. Kemudian Pancewaranya itu Nemu Klion, dan yang terakhir itu ada Paukonnya Uye. Nah, di dalam 30 wuku itu selain wayang, wuku Uye itu diperuntukkan memuja Sang Hyang Siwa, yang dalam hal ini adalah Batara Pasupati ya. Selain menguasai kesenian, kemudian menguasai taksu, beliau juga sebagai entitas, jadi penguasa dari segala makhluk. Kemudian yang lebih spesifik lagi, Sang Hyang Siwa itu memberikan berkah anugerah kepada manusia lewat hewan-hewan ternak. Nah, kalau kita kembali di dalam Brihadaranyaka Upanishad, bahwa yadnya dipersembahkan kepada Purusa, salah satunya sarananya adalah hewan ternak. Nah, untuk menghormati hewan ternak ini, karena mereka meyasekerti kepada dunia, kita membuatkan otonan istilahnya. Demikian. Nah, penentuan rainan ini dengan matematika Pancawara dan wuku menemukan banyak rainan penting nih, Pak. Lalu apa ada mitologi khusus untuk Tumpak Uye, Pak? Kalau mitologi khusus kepada Tumpak Uye ini bisa disarikan dalam kitab-kitab Purana ya, terutama dalam Adi Purana. Nah, kalau kita beraikan kembali, Purana itu ada dua. Yang pertama Adi Purana, Purana Mayor ya. Kemudian Upa Purana atau Purana Minor, yang masing-masing baik Purana Mayor ataupun minornya mengangkat binatang-binatang ini sebagai pembantu manusia. Dia menolong sebenarnya dari aktivitas manusia itu sendiri. Dan binatang ini dipandang mulia karena mereka ikut meyase untuk keseimbangan alam semesta ya. Dipergunakan sebagai caru, dipergunakan sebagai banten persembahan, selain dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam Bhagavad Gita sendiri, orang yang tidak pernah melakukan kurban dan hanya meminta berkah dari Tuhan, mengambil apa yang disediakan oleh alam, itu disebut sebagai seorang pencuri. Jadi penting bagi kita menghormati binatang yang sudah meyasekerti untuk dunia, yang sudah memberikan bantuan sokongan kehidupan juga kepada kita. Demikian. Nah, Pak Agus, selanjutnya nih bisa disampaikan ke pemirsa ITV bagaimana umat Hindu khususnya kaum milenial menyikapi rainan tumpak kandang dewasa ini, Pak. Kalau menyikapi hari raya tumpak kandang ya atau tumpak Uye ini untuk kaum milenial sebenarnya secara spiritual memang harus ditingkatkan. Tetapi kalau kita lihat secara imanen, justru yang milenial ini lebih bisa menghargai hewan. Ya, mereka banyak berkecimpung di komunitas pencinta hewan, pencinta lingkungan. Pernah saya lihat di sebuah adegan di TV ya, beberapa anak muda mengumpulkan dana untuk menolong anjing-anjing liar yang kemudian dibuang oleh majikannya, kemudian disiksa, itu dirawat dan dipelihara. Itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang terhadap hewan. Nah, imanennya. Sedangkan di Hindu sendiri, pembangunan hal-hal seperti ini, kemudian penghargaan seperti ini tidak hanya secara imanen, tetapi juga secara spiritual. Tumpak Uye ini hadir memberikan nilai lebih secara rohani bahwa betapa pentingnya kita menghormati binatang. Yang terakhir nih Pak, sebagai closing statement, bisa disampaikan ke pemirsa ITV juga bagaimana tata laksana dalam melaksanakan upacara Tumpak Uye ini, Pak. Kalau upacara tumpak kandang di Bali itu persembahannya ada dua. Karena ini termasuk Naimittika Karma Puja, jadi
persembahan yang tidak sehari-hari, jadi insidensial sifatnya. Itu yang pertama di Merajan ya, atau di Sanggah, menghaturkan banten ajuman ya, tentu terdiri dari 2 buah pendek, kemudian 1 tangkih berisi kacang saur, kemudian ada pelaus, di atasnya itu ditempatkan canang. Nah, itu merupakan banten ajuman yang kemudian di tempat lain disebut dengan soda. Untuk menghormati hewan ternak, kita mempersembahkan tipat kedis namanya, kemudian blekok, dan terakhir ada sayur belayak. Nah, ini bukan berarti kita mendewakan binatang, tidak. Kita menghormati dan merupakan cetusan rasa kasih sayang kepada hewan. Karena selama ini mereka juga ikut andil memberikan sumbangsi hidup mereka untuk kita. Demikian. Ya Pak, terima kasih Pak. Pemirsa ITV, demikian tadi Ngopi Cemeti Cerah 5 menit bersama Pak Agus Pujiatnyana sekilas tentang tumpeng uyi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisya dan Pak Agus Pujiatnyana mohon pamit undur diri. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Mari belajar sloka Gita, Karma Yoga 14, tentang karma sebagai yadnya yang dibalut keikhlasan, yang dibalut keikhlasan. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena karma. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena. Pemirsa ITV, demikian tadi TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai Channel 3. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena karma. Anak bawan di Butani, Parjan yad ana sambawa, yadnya bawan di Parjanyo, yadnya karma samud baba, yadnya karma samud baba. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.